want you to know this Black Friday, you can sleep in. Kesehatan masyarakat global terus mendapat sorotan di awal tahun ini. Untuk di Taiwan, negara ini tengah mendapat ancaman lebih besar dari serangan flu babi dibandingkan virus corona dari China daratan. Supit, perempuan berusia 60 tahun, warga Lumajang ini tutup usia setelah dirawat di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur selama 16 hari. Ia meninggal setelah positif terinfeksi flu babi atau H1N1. Wabah African Swine Fever atau flu babi sudah menjangkiti 16 kabupaten kota di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dari kelompok 1 mata kuliah kesehatan ternak tropis akan menjelaskan tentang penyakit flu babi yang disebabkan oleh virus H1N1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyakit flu babi yang mencakup tentang dampak gejala yang ditimbulkan. Number 1. Penyakit flu babi merupakan penyakit yang menyerang pada saluran pernafasan pada ternak babi. Penyakit flu babi disebabkan oleh virus influenza A yang sifatnya menyerupai dengan virus influenza pada manusia. Wabah flu babi seringkali dialami pada babi anakan pada musim dingin dan musim semi. Hal tersebut dikarenakan sistem imun yang rendah pada ternak babi anakan sehingga virus influenza dapat gampang sekali menyerang pada tubuh babi. Penyebaran flu babi sangatlah cepat, akan tetapi memiliki resiko kerusakan yang sangat rendah. Dalam sumber CDC tahun 2009, terdapat sedikitnya 2.500 kasus tentang flu babi di seluruh penjuru dunia, dengan angka kematian hingga 150 jiwa, yang kebanyakan dari negara Meksiko. Gejala yang ditimbulkan pada babi yang terinfeksi flu babi antara lain batuk-batuk, bersin, suhu badan antara 38,1 Celcius sampai 41,8 Celcius, depresi, sesak nafas, mual-mual, nafsu makan, dan turunnya nafsu makan. Penyakit flu babi juga dapat menyerang pada manusia melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung, yakni melalui feses atau peralatan yang ada di kandang, maupun bangkai dari babi sendiri. Number 2. Karakteristik dari virus H1N1. Virus ini merupakan virus yang rutin terjadi pada babi anakan atau babi muda. Virus ini cenderung mewabah pada musim dingin dan musim semi, namun siklusnya itu sepanjang tahun. Virus ini sebenarnya hanya menyerang ternak babi, namun kini adanya perubahan dapat menginfeksi manusia, karena virus ini dapat mengakibatkan infeksi timbal balik pada babi maupun pada manusia. Virus ini masuk ke dalam sel dengan adanya glikoprotein, permukaan virus yang dinamakan dengan hemaglutinin. Nah, dalam gen H ini terdapat amino asam KIG yang terdapat pada saluran pernafasan manusia bagian atas, sehingga dapat menyebabkan infeksi dan gejala pada manusia. Virus ini termasuk dalam virus berpatogenis rendah. Virus ini juga sensitif terhadap antiviral asal Tamifir. Virus ini masuk ke dalam golongan famili Orthomyxoridae. Number 3. Flu babi disebabkan oleh virus influenza H1N1. Sama seperti virus influenza lainnya, virus tersebut akan menyerang sel-sel pada dinding hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penularan virus ini juga serupa dengan virus lainnya. Misalnya ada yang batuk dan bersin. Maka, jika kita terkena percikan air liur dan ingus seseorang tersebut menempel pada mata, hidung, dan mulut seseorang, maka seseorang tersebut terpajan oleh penyakit atau virus H1N1. Virus H1N1 masuk ke dalam sel dengan adanya glikoprotein, yaitu hemaglutinin. Hemaglutinin mempunyai 3 fungsi utama dalam proses replikasi. Yang pertama yaitu hemaglutinin
berikatan dengan reseptor asam sialik yang terdapat pada permukaan sel. Yang kedua, membantu penetrasi virus masuk ke dalam sitoplasma yang dengan melakukan neutralisasi antibodi yang dihasilkan HA sebagai prekursor HA0 yang terdiri dari HA1 dan HA2 supaya lebih mudah menginfeksi. HA0 harus dipecah oleh protease menjadi HA1 dan HA2. Number 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan virus H1N1 atau flu babi. Nah, pengobatan flu babi ini tiap penderita atau pasien tentu berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan gejala yang dialami, tingkat keparahannya, riwayat kesehatan, dan kondisi fisik pasien. Nah, pada umumnya pengobatan flu babi ini dapat dilakukan di rumah, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, minum banyak cairan supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, selain dengan kedua cara tersebut, biasanya dokter juga memberikan obat-obatan, yaitu tujuannya untuk mengurangi intensitas gejala yang dialami pasien. Nah, contoh obat-obatannya yaitu ada ibuprofen dan paracetamol. Nah, meski demikian, ada sebagian pasien yang membutuhkan penanganan khusus di rumah sakit, terutama jika penderita memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat antivirus yang berupa oseltamivir atau zanamivir bagi mereka yang berisiko tinggi. Nah, antibiotik tidak diberikan untuk flu karena antibiotik ini tidak dapat membunuh virus kecuali terdapat infeksi sekunder dari bakteri. Number 5. Yang harus dilakukan untuk meminimalisir tertularnya flu babi atau virus H1N1. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Nomor 2, gunakan masker atau tisu apabila sedang batuk atau pilek. Nomor 3, konsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan dengan gizi seimbang. Nomor 4, hati-hati berkontak langsung dengan ternak babi. Nomor 5, hindari hubungan atau kontak langsung dengan orang yang terjangkit virus H1N1. Nomor 6, ketika sedang sakit, diusahakan diam di rumah agar virus tersebut tidak tersebar ke orang lain. Nomor 7, menutup hidung dan mulut ketika sedang bersin. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ciao.